Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, masih pada kesempatan bulan suci Ramadan ini kita masih melaksanakan kegiatan pesantren kilat meskipun secara online. Mudah-mudahan anak-anak sekalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan sehingga di masa pandemi ini anak-anak masih bisa melakukan kegiatan seperti biasanya, terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berbahagia, masih dalam protokol kesehatan. Di sini saya akan memberikan sebuah kisah tentang kisah Nabi Adam. Walaupun tidak secara keseluruhan, karena kalau diceritakan secara keseluruhan ceritanya sangat panjang, sangat lebar. Maka kita ambil ringkasnya saja. Nabi Adam alaihissalam dipercaya oleh umat Islam adalah sebagai nabi pertama, manusia pertama, khalifah pertama di muka bumi ini. Allah menciptakan Nabi Adam dan ditempatkan di surga. Nah, disinilah mungkin awal mula kehidupan manusia dimulai. Dikisahkan pada waktu itu Allah memerintahkan kepada iblis dan malaikat yang ada di surga untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tetapi tentu saja tidak semuanya mau menerima perintah dari Allah. Malaikat dengan senang hati bersujud kepada Nabi Adam. Tetapi iblis yang merasa bahwa derajatnya lebih tinggi menolak dengan keras apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya Allah, apa kemampuan Nabi Adam sehingga kami disuruh bersujud kepadanya? Kemudian Allah menjawab bahwa Nabi Adam memiliki tingkat kecerdasan yang melebihi mereka. Iblis tidak percaya, kemudian mereka mengujinya seperti tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Yang artinya adalah dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda secara keseluruhan. Nah, inilah yang tidak dipunyai oleh iblis dan malaikat. Adam bisa menghafalkan nama-nama benda secara keseluruhan yang ada di sekitar situ. Semuanya bisa disebutkan namanya. Tetapi iblis dan malaikat tidak bisa. Allah murka kepada iblis karena menolak perintahnya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dan dari sinilah kemudian iblis dikeluarkan dari surga. Ingat ya, dulu iblis tinggalnya juga di surga bersama dengan malaikat dan Nabi Adam. Adam kemudian tinggal di surga, bisa menikmati apa saja yang ada di situ. Tetapi kemudian Nabi Adam merasa kesepian, merasa sendiri. Akhirnya Allah, seperti yang dikisahkan, menciptakan seorang pendamping wanita Hawa dari tulang rusuk kirinya. Kemudian mereka hidup berbahagia di surga bersama-sama. Iblis yang tidak terima karena Nabi Adam telah membuat dia dikeluarkan dari surga, kemudian meminta kepada Allah untuk menggoda Nabi Adam. Allah mempersilahkan iblis untuk menggoda Nabi Adam. Dan yang paling terkenal kisahnya adalah bahwa semua godaan dari iblis tidak bisa membuat iman Nabi Adam tergoda. Akhirnya dia menggoda lewat istrinya, karena di sini rata-rata perempuan itu imannya lemah. Mereka dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon khuldi. Tetapi karena iblis berhasil membujuk istri Nabi Adam, maka mereka memakan buah khuldi. Inilah kesalahan Adam. Kemudian Allah marah dan Adam kemudian langsung bertaubat. Bertaubat memohon maaf kepada Allah. Ya Allah, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Karena Allah Maha Pengampun, Allah itu Ya Rahman dan Ya Rahim. Kemudian Nabi Adam dan istrinya diletakkan di bumi, jauh terpisah. Nabi Adam berada di Sri Lanka, Siti Hawa berada di Arab. Akhirnya setelah kurang lebih 40 tahun mereka dipertemukan kembali. Allah memberi maaf kepada Nabi Adam. Mungkin kita membayangkan kira-kira Nabi Adam itu seperti apa. Seperti dikisahkan, tinggi Nabi Adam itu sekitar 18 meter
18 meter. Rata-rata umat Nabi Muhammad itu tingginya adalah 2 meter ke bawah. Dan memang sudah dikisahkan dalam hadis bahwa tinggi manusia itu dari tahun ke tahun akan terus berkurang. Bahkan juga umurnya. Umur Nabi Adam sendiri adalah seperti diriwayatkan di beberapa hadis, yaitu sekitar 1000 tahun. Anak-anak sekalian, setelah mereka ada di bumi, kemudian mereka bersama menjadi suami istri, akhirnya populasi manusia di bumi itu bertambah, yaitu dengan cara Allah memberikan keturunan yang kembar, yang dimulai dengan Qobal dan Qabil. Mereka memiliki pasangan masing-masing. Bukan berarti di sini dibolehkan pernikahan saudara, bukan, karena pada waktu itu manusia memang harus berbanyak sendiri. Nabi Adam sendiri meminta supaya mereka memiliki keturunan hingga ribuan. Anak-anak sekalian, itu sekelumit tentang kisah Nabi Adam. Beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan di sini adalah yang pertama, manusia itu khalifah. Nabi Adam adalah khalifah pertama di bumi, diturunkan oleh Allah. Kita juga sebagai khalifah untuk diri kita sendiri, khalifah untuk keluarga kita, khalifah untuk bangsa kita, dan lebih luas lagi mungkin khalifah di dunia ini. Jadi semua manusia itu adalah khalifah. Itu hal pertama yang kita petik dari kisah Nabi Adam. Yang kedua, iblis itu selalu menentang perintah Allah. Dikisahkan dari beberapa kisah Nabi, selalu iblis yang menggoda nabi-nabi Allah. Jadi wajar di bulan puasa ini, seperti yang disampaikan, iblis dikerangkeng, tetapi iblis dalam diri kita sendiri itu tidak hilang. Jadi sebenarnya iblis itu ada di mana-mana, dan iblis selalu menentang perintah Allah. Jika kita keluar dari apa yang kita inginkan dan itu tidak baik, berarti itu memang sudah sebuah godaan iblis. Yang ketiga, pelajaran ketiga yang kita ambil adalah hindari sikap sombong. Iblis awal mulanya berada di surga karena merasa sombong, merasa lebih bagus, merasa lebih tinggi derajatnya. Akhirnya dikeluarkan dari surga. Jadi hindari sikap sombong. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, janganlah kita bersikap sombong, merasa kita lebih kaya, merasa kita lebih mampu, tidak menghargai orang lain. Jangan sampai. Kalau kita merasa diri kita ini lebih dari orang lain, kita ria, terus apa bedanya kita dengan iblis? Jadi hormatilah sesamamu, hormati gurumu, hormati orang tuamu, dan yang paling penting hormati dirimu sendiri. Setelah menghormati diri sendiri, maka kita bisa menghormati orang lain. Tidak perlu mengharapkan orang lain hormat kepada kita. Dengan sendirinya dari sikap kita, kalau kita tidak sombong, maka orang lain pun akan menghormati kita. Yang keempat, yang kita bisa petik dari kisah Nabi Adam adalah segeralah bertaubat jika kita melakukan sebuah kesalahan. Kita meminta sesama manusia. Belum tentu kita meminta maaf kepada sesama manusia ini kita dimaafkan, tetapi setidaknya kita sudah meminta maaf. Allah saja Maha Pemaaf. Adam yang melakukan kesalahan menentang perintahnya, kemudian diletakkan di bumi, di dunia ini. Itu setelah Adam bertaubat, tidak dimusnahkan. Jadi itu anak-anak, mudah-mudahan di pesantren kilat hari ini kita bisa memetik hikmahnya. Yang terpenting adalah kita berubah dari yang dulu tidak baik menjadi lebih baik, dari yang dulu baik menjadi sangat baik, dari dulu yang sangat baik menjadi baik-baik lagi. Dan pertahankan itu meskipun Ramadan akan segera berakhir. Dan semoga di kesempatan Ramadan yang akan datang kita masih bisa bertemu, mungkin tidak secara online seperti ini, tetapi secara langsung. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama di akhir ini. Semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga seluruh manusia yang ada di dunia ini bisa kembali hidup normal. Kita berdoa bersama-sama, karena dengan doa seluruh umat yang ada di dunia ini, mudah-mudahan Allah mendengarkan, mudah-mudahan Allah mengabulkan, dan dihilangkanlah segala penyakit yang ada di muka bumi ini. Itu saja saya akhiri. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.